Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahur Razzaq wal Afuwur Rauf Allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua dapat menyelenggarakan mimbar Islam 7 menit. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita menjadi pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak beliau akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah berkat sholawat yang kita panjatkan, salawat yang kita sampaikan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini di mimbar Islam 7 menit saya mengucapkan selamat datang untuk mendengarkan kajian Islam tentang malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya dalam waktu kurang lebih 7 menit atau minimal 7 menit saya mencoba membahas di channel ini, di saluran ini, yakni mimbar Islam 7 menit, membahas tentang malam Qadar. Malam Qadar adalah satu malam yang dimana mempunyai keutamaan yang saya tahu adalah lebih dari 1000 bulan. Di malam Qadar itu
Di sana malaikat pada turun, termasuk malaikat Jibril yang akan melihat, yang akan hadir di malam yang diistimewakan itu. Beruntung bagi kita yang pada malam itu beribadah, karena ibadah pada saat bulan itu, pada malam Qadar itu, tadi yang saya kemukakan bahwa Allah berjanji pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan dengan hitungan tahun adalah 83 tahun. Dalam salah satu tafsir yang saya baca, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan bahwa lebih baik dari 1000 bulan itu artinya amalan soleh yang kita kerjakan, satu kali kita kerjakan pada saat itu, pahalanya sama dengan kita beribadah selama 83 tahun. Bayangkan, ibadah kita yang kita kerjakan aja, kadang-kadang kita malas mengerjakannya. Yang ada biasanya kita kalau ibadah itu jawabannya entar tanggung dan lain sebagainya. Nah, ini di bulan Ramadan ini, di malam keberapa ini ya? Malam ke-22 ya. Bahwa malam Qadar itu malam yang diistimewakan, di mana malaikat turun, termasuk malaikat Jibril, dan atas izin Allah itu ya, turun ke bumi. Dan dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dikatakan bahwa malam mulia itu ya, di sana juga ditentukan ya nasib kita untuk setahun ke depan. Nah, ini ya. Ini istimewanya malam ini ya. Jadi kalau kita mau merubah nasib, jemputlah malam Qadar atau malam agung itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menjemput malam Qadar? Dalam salah satu hadis yang saya tahu, Rasulullah bersabda, carilah malam Qadar itu di 10 hari terakhir, di hari-hari ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, 29. Apa yang akan kita lakukan di malam Qadar itu ya, tentu yang saya tahu ya, berdasarkan hadis yang lain dikatakan bahwa yang kita lakukan di malam atau berusaha menjemput malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah, antara lain adalah melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid, usahakan di masjid jami ya. Seandainya tidak ini karena satu alasan situasi, ya udah, yang penting kita bangun di malam itu untuk melakukan ibadah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kita lakukan adalah qiyamul lail ya, iktikaf. Saya tidak ekstrim harus di masjid ya, di rumah pun tidak apa-apa, karena dalam salah satu hadis ditegaskan lagi ya bahwa baginda Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fattahur Razzaq wal Afuwur Rauf allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada para pencinta saluran Mimbar Islam 7 menit, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi karena atas berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, kita pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk mau mendengarkan mutiara-mutiara Islam dari saluran ini di snack video. Selanjutnya, sholawat beriring salam, marilah kita berikan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi penutup. Tidak akan ada nabi setelah beliau yang membawa umatnya dari kegelapan akidah, kegelapan ilmu, kepada alam yang terang benderang dengan dibukakannya ilmu-ilmu tentang agama. Mudah-mudahan kita yang ada di sini orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di Mimbar Islam 7 menit ini mencoba untuk membahas tema tentang malam qadar, di mana di video sebelumnya belum tuntas pembahasan tentang malam qadar, maka pada kesempatan kali ini saya melanjutkannya di video ini. Sehingga video ini ada 2 video yang membahas malam qadar. Malam qadar kapan dimulainya? Tadi sebagaimana hadis-hadis yang saya ketahui bahwa malam qadar itu dicari pada 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil. Itu berdasarkan hadis yang saya ketahui ya. Sementara saat ini adalah malam yang ke-23 ya. Nah, ini termasuk malam yang memang diceritakan di dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dari Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Itu antara lain juga menyatakan bahwa pada malam-malam ganjil ya. Nah, kapan waktunya malam qadar itu? Ya tentu kalau sekarang malam ke-23 ya, ini kita sudah mulai untuk melakukan qiyamul lail ya. Jadi malam itu mulainya dari waktu Isya sampai terbit fajar ya. Nah, jadi kalau mau silakan kita melakukan qiyamul lail mulai saat ini ya. Namun demikian tetap malam qadar itu dirahasiakan ya, karena dalam salah satu hadis yang saya ketahui bahwa baginda Nabi bermimpi dia menemukan malam qadar namun tidak diberitahu kapannya ya. Ini berarti tetap ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman yang bisa kita usahakan ya, ciri-cirinya biasanya kalau yang saya tahu malam qadar itu apabila matahari terbit itu terang ya paginya, kemudian malamnya tenang ya. Itu jadi fenomena alam juga bisa kita perhatikan ya, bahwa kita akan menemukan malam qadar dengan melihat tanda-tanda alam seperti matahari terbit begitu terang, malamnya juga tenang ya. Ini itu antara lain yang saya ketahui. Jadi amalan-amalannya kita adalah melakukan qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu mulai taraweh ya. Mungkin dilanjutkan dengan malamnya qiyamul lailnya dengan tahajud, hajat ya. Qiyamul lailnya tahajud karena memang dikatakan dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak ya.
dan dari sebagian malam, sepertiga malam ya, hendaklah engkau bertahajud, mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji ya. Nah ini. Jadi ada malam itu ya bisa mulai dari Isya, qiyamul lail berupa taraweh, tadarus, ibadahnya ya, witir, kemudian sepertiga malamnya ya nurut tahajud, hajat, sampai terakhirnya terbit fajar. Di hari itu keistimewaannya adalah kesejahteraan ya, salamun hiya hatta matla'il fajr itu. Kesejahteraan salamun hiya hatta matla'il fajr, di dalamnya sehingga terbit fajar di malam itu ya, malam Qadar, malam yang agung, malam yang istimewa, di mana ganjarannya atau pahalanya yang Allah janjikan itu lebih baik dari 1000 bulan ya, lebih baik dari 1000 bulan, yang mana 1000 bulan itu diisi dengan amal-amal soleh. Kalau ukuran kita, ibadah kita mungkin nggak sanggup ya, 83 tahun diisi dengan ibadah terus. Untuk itu malam Qadar ini mau gak mau kita usahakan untuk mencarinya ya, sehingga tidak terlewatkan, karena belum tentu kita ketemu lagi malam bulan Ramadan yang akan datang kan begitu. Makanya gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya di Mimbar Islam 7 menit, bahwa sekali lagi amalan yang bisa dilakukan adalah seandainya memungkinkan silakan melakukan iktikaf di masjid ya, berdiam diri di masjid dengan mengucapkan nawayatul iktikaf fi hadal masjid ya. Kemudian di masjid itu membaca doa memasuki masjid ya. Allah maghfirli waftahli abwaba rahmatik, doa masuk masjid. Doa keluar masjid, Allah maghfirli waftahli abwaba fadlik ya. Nah kemudian setelah iktikaf ya kita sholat tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid. Kemudian doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Memperbanyak doa itu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hanya ini, mudah-mudahan yang mendengarkan Mimbar Islam 7 menit ini mendapatkan malam Qadar atau malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.